Baik, terima kasih Bu Nyu dan juga Pak Hendri. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nyu tadi, apakah dengan kita mengonsumsi makanan nabati yang kita kenal sebagai pola makan vegan atau plant-based ataupun vegetarian, maka kita akan menjelaskan dari berbagai aspek baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kalau kita berbicara kebutuhan gizi, kita bisa lihat dari dua aspek, apakah kuantitasnya jumlahnya cukup ataupun secara kualitas yaitu baik diserap oleh tubuh. Nah, kita lihat dulu pedoman yang kita selama ini terima yang menjadi anjuran daripada Kementerian Kesehatan. Kita kalau melihat ke belakang dari tahun 1950 ada istilah anjuran pola makan 4 sehat 5 sempurna. Di situ ada istilah 5 sempurna itu dengan konsumsi susu. Pada tahun 1993 Kementerian Kesehatan merevisi menjadi yang kita sebut pedoman umum gizi seimbang atau PUGS dalam bentuk piramida makanan. Di situ sudah tidak ada istilah susu sebagai 5 sempurna. Artinya kalau kita tidak konsumsi susu tetap bisa sempurna gizi kita. Dan di situ masih ada satu bagian protein hewani dan nabati, masih ada garis pembatasnya, yaitu konsumsi 2-3 porsi protein hewani dan 2-3 porsi protein nabati. Dan tentunya di bagian bawahnya ada sayur buah, kemudian ada makanan pokok di paling bawah piramida. Dan di puncak piramida makanan itu ada yang disebut GGL, gula, garam, dan lemak. Jadi karena dia di puncak, dia hanya boleh dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit. Dan ini diperjelas di Tumpeng Gizi Seimbang pada tahun 2014 sebagai perkembangan daripada piramida makanan. Di dalam Tumpeng Gizi Seimbang tahun 2014, di situ tidak ada lagi pembatas antara protein hewani dan nabati. Jadi hanya disebutkan konsumsi 2-4 porsi protein. Jadi artinya kita bisa saling mensubstitusi protein hewani dengan nabati. Jadi kita lihat lagi perkembangan selanjutnya pada tahun 2017. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan di situ memperkenalkan ada istilah panduan makan yang disebut isi piringku. Karena kalau kita bicara di piramida makanan dan tumpeng gizi seimbang itu pakai istilah porsi. Sehingga masyarakat awam itu agak bingung, satu porsi itu berapa sih? Jadi kemudian diterjemahkan di dalam isi piringku. Jadi kalau kita lihat isi piring kita itu bulat ya, sepertiga dari isi piring kita itu adalah sayur-sayuran. Jadi makan sayur tidak cukup cuma 2 helai. Ya, kita mesti makan sayur sepertiga dari isi piring. Ini tujuannya untuk mencapai kebutuhan gizi tubuh kita untuk hidup sehat. Maka disebut gizi seimbang. Sepertiga dari isi piring kita adalah makanan pokok. Makanan pokok itu bisa nasi yang seperti kebanyakan masyarakat kita mengkonsumsi nasi. Tapi tidak wajib konsumsi nasi, ya. Tidak wajib konsumsi beras. Nasi bisa disubstitusi dengan sumber makanan pokok, sumber karbohidrat yang lain sebagai makanan pokok. Contoh bisa disubstitusi dengan jagung, dengan biji-bijian ya, sebiji jagung ya, padi sini juga termasuk biji-bijian. Kemudian juga bisa dengan umbi-umbian ya, mungkin dalam bentuk ubi jalar dan segala macam atau kentang. Begitu juga lagi 1/6 daripada isi piring kita itu adalah buah-buahan dan 1/6 lagi adalah lauk pauk. Jadi lauk pauk di sini kalau kita mau bagi menjadi hewani dan nabati, maka yang hewani itu kalau kita secara kuantitatif, kita kalau secara kasat mata gitu ya, hitungan matematis biasa, jadi 1/12. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita untuk hidup sehat dengan mengikuti pedoman ataupun panduan gizi seimbang melalui isi piringku? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Kita ambil contoh. Protein yang ada di dalam nabati, terutama di kacang-kacangan dan terutama lagi di kacang kedelai, itu tinggi banget. Bisa berkisar 34-36%, tergantung dari varietas kedelainya. Bahkan ada varietas kedelai yang bagus bisa sampai mencapai 40% kandungan proteinnya. Kemudian kita lihat kacang tanah sekitar 28%, kacang hijau sekitar 24%, dan ini sudah di atas daripada produk-produk hewani secara kuantitatif ya, kuantitas dari proteinnya. Contoh, daging berkisar 9-23%. Kita lihat lagi ikan dan seafood ya, makanan laut yang lain berkisar antara 16-25%. Jadi in general kandungan protein di daun nabati terutama kacang-kacangan dan jamur-jamuran itu lebih tinggi daripada yang ada di dalam hewani. Kemudian isu kedua adalah tentang kualitas atau mutu protein.
kita membutuhkan 20 asam amino di dalam tubuh kita. Tetapi yang 12 asam amino kita sebut non-essential karena bisa diproduksi oleh tubuh. Yang 8 kita sebut essential amino acid atau asam amino essential karena tidak bisa diproduksi tubuh dan kita mesti memasukkannya atau mengasupnya melalui makanan atau minuman. Kalau kita lihat kandungan 8 asam amino essential yang dibutuhkan tubuh itu ada di dalam produk-produk nabati, termasuk kacang-kacangan yang utama dan apalagi dalam kedelai dan produk olahannya seperti tempe, tahu, kembang tahu, atau susu kedelai atau yang kita sebut sari kedelai. Itu lengkap 8 asam amino essential dengan satu produk saja. Apalagi kalau kita makannya bervariasi, kita kombinasi. Kita makan nasi, makan jagung, makan ubi, kentang bersama dengan produk kacang-kacangan. Katakanlah dengan tahu, tempe, atau dengan kembang tahu. Itu akan saling melengkapi sehingga untuk memenuhi kebutuhan mutu protein dalam bentuk asam amino essential itu sangat mudah. Kacang-kacangan tinggi asam amino essential namanya lysine, tapi mereka rendah metionin. Sedangkan dalam makanan pokok justru tinggi metionin, tapi dia rendah lysine. Jadi kalau makan bersama lengkap sekali untuk memenuhi kebutuhan asam amino essential. Kemudian kita lihat lagi zat besi. Banyak orang berpikir zat besi itu tinggi sekali di dalam daging. Padahal kalau kita bandingkan ya, tempe dalam 100 gram tempe itu bisa mengandung sampai 10 mg zat besi. Sedangkan dalam 100 gram daging kambing cuma mengandung sekitar 1, lebih kurang ya, 1 mg zat besi. Dalam daging ayam juga cuma 1,5 mg zat besi. Kemudian dalam daging sapi sekitar 2,8 mg zat besi. Jadi in general atau secara umum, kandungan zat besi di dalam tempe itu bisa sampai 10 kali di atas daging kambing. Padahal sebaliknya harga tempe 1/10 di bawah harga daging ya. Jadi sangat murah meriah ya. Dan kemudian kita lihat tempe bisa mengandung besi sampai 7 kali di atas daging ayam dan 4 kali di atas daging sapi. Begitu juga kalau kita lihat kandungan kalsium. Kita berpikir kalsium paling tinggi di susu. Ternyata itu tidak benar. Susu sapi cuma mengandung kalsium sekitar 118 mg. Kalau kita berbicara kandungan gizi berarti kita refer ke 100 gram sampel ya. Kemudian di dalam produk yang lain, contohnya kita lihat daging ayam. Kalsiumnya sekitar 14 mg. Daging sapi dan daging kambing berkisar di 11 mg. Dan itu sudah jauh di bawah kandungan kalsium dalam tempe. Kalsium dalam tempe berkisar 129, 130 mg kalsium. Artinya apa? Sudah sekitar 10 kali lipat lebih tinggi kalsium di dalam tempe dibandingkan daging ayam, daging kambing, dan daging sapi. Jadi kita tadi sudah berbicara masalah poin zat besi, protein, dan kalsium. Kemudian ada satu lagi mungkin isu tentang vitamin B12. Memang selama ini kita tahu bahwa kandungan B12 lebih banyak di produk hewani. Tetapi dari hasil penelitian kita, terutama yang saya teliti di dalam kadar B12 tempe, itu justru lebih tinggi daripada yang ada di dalam daging sapi. 100 gram tempe yang saya teliti dalam penelitian disertasi S3 saya, bahwa itu mengandung sekitar 3,9 mikrogram B12. Dan sesuai dengan penelitian juga dari Profesor Watanabe di Jepang, bahwa seaweed atau nori atau mungkin kita sebut rumput laut juga mengandung vitamin B12. Tapi tentunya vitamin B12 dibutuhkan sangat sedikit dalam jumlah mikrogram, bukan miligram seperti besi, kalsium, dan vitamin dan mineral yang lain, ya. Tetapi dia dalam bentuk mikrogram. Dan kemudian kalau kita masih khawatir kurang B12, kita bisa konsumsi produk-produk yang difortifikasi dengan B12. Apa beda fortifikasi dengan suplementasi? Fortifikasi diperkaya zat gizi tertentu untuk memenuhi kebutuhan AKG kita, angka kecukupan gizi. Tetapi tidak dosis tinggi. Berbeda dengan suplementasi yang dosis tinggi, yang malah punya efek samping terhadap kesehatan kita. Produk fortifikasi yang diperkaya dengan B12. Nah itu banyak sekali bisa di susu kedelai atau sari kedelai, di sereal-sereal sarapan pagi, dan sekarang banyak sekali produk-produk. Itulah beberapa isu-isu tentang zat gizi yang orang mungkin belum begitu mengerti bagaimana memenuhi kebutuhan gizi kita dengan pola makan nabati. Kenapa kita ingin memenuhi kebutuhan makanan kita atau gizi kita melalui nabati? Karena di samping bisa memenuhi kebutuhan gizi, produk nabati itu juga ternyata dalam banyak penelitian ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, bisa menurunkan resiko untuk menderita penyakit, terutama penyakit kardiovaskular, penyakit kanker, kemudian juga penyakit degeneratif yang lain. Saya ambil contoh, resiko penyakit jantung koroner
memang tertinggi itu di para pemakan daging dan perokok, yang kita sebut meat eaters and smokers, sekitar 70%. Tapi begitu mereka stop merokok, tetapi dia masih tetap konsumsi daging, kita sebut meat eaters but non-smoker atau non-smoking, not smoker, ya, dia akan turun tinggal 50%. Begitu juga kalau dia stop smoking, stop eating meat, ya, berhenti merokok, berhenti makan daging, tetapi masih konsumsi yang kita sebut apa? Susu dan telur. Kita menyebutnya vegetarian lacto-ovo. Tidak konsumsi daging, tidak konsumsi ternak dalam bentuk apa namanya unggas, tidak konsumsi ikan dan seafood, tapi masih konsumsi produk olahan atau produk daripada hewan seperti susu dan telur, bahkan produk olahannya lagi dari susu telur. Resiko jantung koronernya menurun menjadi 39%. Tetapi resiko jantung koroner paling rendah pada kelompok vegan, atau kelompok plant-based diet, diet vegan atau diet nabati, hanya 14%. Lalu kita lihat lagi risiko untuk menderita hipertensi dan diabetes. Rata-rata dalam berbagai penelitian bahwa risikonya sekitar 2 kali lipat pada kelompok lacto-ovo vegetarian dibandingkan dengan vegan. Vegan tetap terendah sekitar 0,2 ya dari kelompok kontrol omnivore dibandingkan dengan lacto-ovo yang masih sekitar 0,4. Jadi 2 kali lipat risiko hipertensi maupun diabetes pada kelompok vegetarian lacto-ovo dibandingkan kelompok vegan. Lalu kita lihat lagi yang terakhir, mungkin sedikit saya menyinggung masalah kanker. Terutama isu-isu tentang kedelai. Banyak orang berpikir bahwa kedelai itu bisa meningkatkan risiko kanker payudara pada wanita. Dalam hasil penelitian meta-analisis itu bukan cuma satu jurnal penelitian, tapi dia gabungan dari berbagai jurnal, kemudian diolah kembali datanya untuk meningkatkan objektivitas hasil penelitian. Sehingga kita sebut metode meta-analisis. Di situ terbukti bahwa konsumsi produk-produk kedelai bisa menurunkan resiko kanker payudara sampai 30%. Jadi itu menarik sekali. Dan kita lihat bukan cuma mencegah jangan sampai terjadi kanker payudara, tapi juga pemberian produk kedelai kepada pasien-pasien yang sudah pernah menderita kanker payudara bisa mencegah atau menurunkan kejadian recurrent. Kejadian jangan sampai terjadi lagi kekambuhan. Lalu ada efek lain lagi tentang daging, telur, susu, terutama kaitannya dengan resiko kanker yang berkaitan dengan hormonal. Jadi kanker itu ada yang tidak berkaitan dengan hormonal, ada yang berkaitan dengan hormonal. Kita sebut hormone related cancer. Jadi seperti kanker payudara, kanker rahim, kanker ovarium, kanker prostat pada laki-laki. Ada satu penelitian yang sangat menarik, mungkin Bapak Ibu akan kaget sekali mendengarnya. Yang selama ini kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa konsumsi 2,5 butir telur per minggu menaikkan resiko kanker prostat sampai 81%. Saya kira itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita bahas, tetapi baiklah karena terbatasnya waktu, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.